Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayatnya yang kedua dan yang ini di ayat yang ke-8. Keluaran 16 ayat 2 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di dalam Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya, sebab kamu membawa kami keluar kepada gunung ini supaya seluruh jemaat ini mati kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka berpuji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada hari ke-6, ketika mereka menyiapkan apa yang mereka bawa pulang, banyaknya 2 kali lipat dari yang mereka pungut sehari-hari. Sesudah itu Musa dan Harun berkata kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Pada pagi hari kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar kamu bersujud kepada. Sebab siapakah kami sehingga kamu bersujud kepada kami? Kata Musa lagi, jika memang Tuhan yang memberi kamu daging pada waktu petang dan roti sekenyang-kenyangnya pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sujud yang kamu sampaikan kepadanya, siapakah kami ini? Sungguh-sungguh itu bukan kepada kami, tetapi kepada Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang teolog Jepang bernama Masao Takenaka dalam bukunya Allah Adalah Nasi, God is Rice, dia mengatakan ada sebuah kata dari bahasa Cina yaitu yang bernadakan wah. Wah itu berasal dari 2 kata, yang satu adalah nasi dan satunya lagi mulut. Hal ini berarti tidak akan ada damai tanpa adanya makanan atau nasi di mulut. Dengan kata lain, tak mungkin ada kedamaian dan kesejahteraan bagi perut yang lapar. Itulah mengapa dia mengatakan dunia Allah adalah nasi. Karena bagi orang lapar pada waktu itu 40-an, nasi itu adalah hal yang pokok. Orang Indonesia pun sepakat ya. Kalau kita juga makan Indomie pakai nasi, setiap yang namanya makanan tidak pas kalau tidak dapat. Siapa di sini makan pizza juga pakai nasi? Ingat, nasi itu menjadi kebutuhan yang pokok. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Abraham Maslow, seorang psikolog, dalam hierarki kebutuhan. Dia menggolongkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah secara biologikal dan psikologi, yaitu makanan, tidur, dan air. Lalu dia juga mengatakan yang selanjutnya adalah masalah security atau safety, keselamatan. Lalu di atasnya lagi barulah psikological needs, time, lalu status, dan yang paling
self-fulfillment atau bagaimana kita mengatakan self-fulfillment. Itulah jenjang-jenjang apa yang disebut oleh Abraham. Dari penjelasan itu kita sekarang paham mengapa orang Israel bersungut kepada Tuhan. Sungut-sungut mereka itu dengan menolak tidak mereka akan makanan. Ayat 3 dikatakan bahwa di Mesir, lebih baik kami mati saja di dalam Mesir oleh Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali biji daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Orang yang bersungguh-sungguh adalah orang yang suka berbohong. Mana ada budak bisa makan sekenyang? Mana ada budak makan gaji? Ya, orang Israel di sini sedang berbohong untuk membenarkan sungguh-sungguh. Justru mereka harusnya lebih bahagia jika mereka berbuat dari Mesir. Mereka mengada-ngada, masakan juga bisa makan daging dan roti sekenyang-kenyangnya. Namanya budak, ya selama dia hidup berguna. Kalau sudah tidak berguna, buang. Tidak ada UMR, ada budak. Ya, jadi bersyukur-syukurlah kita kalau gaji kita masih dikasih UMR ya. Jangan gengsi dong. Nanti kan naik juga tergantung golongan. Ini baru dulu sudah minta lagi 10 juta. Kerja di mana bos? Ya kan? Lebih baik mereka mati sebagai budak daripada mati sebagai orang miskin. Inilah permohonan sungguh-sungguh. Masa lebih baik mati jadi budak daripada mati menjadi orang merdeka, orang yang bebas. Dengan bersungguh-sungguh maka mereka mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan salah. Lalu mereka mulai goyah pada imannya kepada Tuhan sehingga mereka bersungguh-sungguh. Tidak mungkin Tuhan membuat mereka mati kelamaan, karena memang Tuhan sudah berjanji akan memelihara kehidupannya. Tidak mungkin dia hanya membebaskan lalu dibiarkan. Tetapi Tuhan itu bertanggung jawab. Dia bebaskan, dia pelihara. Tetapi mengapa sungguh-sungguh itu lebih dahulu daripada menikmati kemerdekaan itu sendiri? Maka Tuhan berinisiatif pada ayat 4 dan ayat yang kelima dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka menguji apakah mereka hidup menurut hukum atau tidak. Pada hari ke-6, ketika mereka menyiapkan apa yang mereka bawa pulang, banyaknya 2 kali lipat dari yang mereka pungut sehari. Hal itu dilakukan Tuhan, dikatakan dalam ayat 45, untuk menguji Israel apakah mereka masih percaya kepada Tuhan atau tidak. Karena hidup sungguh-sungguh mereka menandakan bahwa mereka mulai meragukan Tuhan. Maka Tuhan memberi roti dari surga yang kita kenal dengan manna. Roti dari surga. Ada yang menarik dari hujan roti dari langit ini, karena mereka dibuat, diatur untuk
berjam lalu setelah berjam jangan ragu, biasa saja terhadap rezeki anak kos punya harga diri. Dan karena anak kos dikasihani, dijauh, yang pikir, lagi ini kapannya, siapa lagi? Saya cukup biasa. Kau juga kalau kalian makan itu besok pagi masih mau bosan kan? Pada hari yang ke-6 menarik, mereka diizinkan mengambil kebutuhan jualan. Kenapa? Karena pada abad itu mereka hanya beribadah kepada yang mau dikatakan dari sini adalah nada dari dua dikatakan dia kalau orang setiap hari artinya sudah Tuhan berikan sehingga jangan tersinggung kalau ada dikasih urusan dari orang yang jauh sudah beres besok pasti ada lagi. Dan dari sini kita mengenal yang namanya teologi kecukupan. Kecukupan ini semakin harus kita. Gaya hidup kita harusnya adalah teologi kecukupan. Artinya, mari kita mulai membatasi diri. Ya, jangan terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, terlalu banyak, tapi secukupnya. Ya. Makanya coba kita perhatikan perut kita. Kalau perut kita sedang berbesar seperti saya ini, nah kemungkinan punya penyakit itu lebih tinggi. Karena semua penyakit berasal dari perut. Pertama asma, asam lambung. Habis itu jantung. Habis itu memang roti itu atau makanan adalah kebutuhan dasar manusia dan tidak bisa menafikannya. Katakanlah roti itu adalah nasi bagi kita orang Aceh. Itu adalah kebutuhan dasar. Sulit untuk berkata cukup. Bahkan berbagai cara diupayakan untuk bisa makan. Kita lihat saja sekarang ini, setiap ada pertemuan, ada rapat, kira-kira rapat itu berjalan tak kalau tidak ada konsumsi. Semua pasti bersumsi. Ada nih konsumsinya. Rapat yang sedikit ada setiap pesta kita juga membutuhkan konsumsi. Dan konsumsi ini menjadi dasar kita untuk bersungguh. Bahkan setiap anggaran konsumsi adalah yang terbesar dan paling alok dibicarakan. Kalau rapat misalnya nanti mau makan, konsumsinya apa? Rapat aja terus sampai ini sampai sampai. Padahal kalau di rumah dia cuma makan nasi dan telur ceplok tak perlu deh. Tapi giliran mau konsumsi pengen macam-macam. Ya, padahal sehari-hari pernah makan seperti. Kenapa kalau di gereja kita langsung bersungut-sungut, masa sih gereja ini bikin makan cuma nasi telur? Harusnya kan nasi saksang lah.
juga bermacam-macam saksang, narkoba, narkoba, saksang ada lagi narkoba. Baru lagi sama ikan, lele, emas, jahe, dan bawang. Wah ini kayak musik. Nah, mengapa kita seperti? Karena tadi makanan mendasar, tetapi jangan sampai kita kehilangan dari makanan. Kita layak berbuat. Sehingga kalau gereja menyediakan nasi telur atau nasi uduk saja, harusnya kita bersyukur. Ini juga bersungguh-sungguh. Keberhasilan sebuah pesta kita yang ditentukan oleh konsumsi. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dari kejadian orang Israel, iman mereka itu goyah kepada Tuhan. Padahal kalau kita perhatikan, apa yang tidak diberikan dunia ini bagi mereka telah diberikan Tuhan bagi mereka, yaitu kemerdekaan dan keselamatan. Bangsa Indonesia juga mengakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat dan rahmat Allah. Artinya kemerdekaan itu adalah pemberian Tuhan. Harusnya mereka bersyukur. Lalu mengapa bangsa Israel masih bersungut-sungut hanya karena urusan makan? Perut secengkal yang lapar memang lebih tajam dari pisau. Sungut-sungut orang kelaparan itu lebih tajam. Coba kalau ada video kelaparan, kira-kira apa kata-kata yang keluar dari mulut? Oh, lebih tajam dari sini. Lalu mari kita lihat ayat 7 dan 8. Pada pagi hari kamu akan melihat kemuliaan karena Dia telah memberikan kamu bersungut kepadanya. Sebab siapakah kamu sehingga kamu bersungut kami? Kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu daging pada waktu pertama, roti sekenyang-kenyangnya pada waktu pagi, karena Tuhan telah memberikan sungut yang kamu sampaikan kepadanya, siapakah kamu? Sungut-sungut itu bukan kepada kami, tetapi kepada Tuhan. Jadi setiap kita bersungut-sungut di gereja ini, sungut-sungut kita itu bukan untuk gereja, tetapi untuk Tuhan. Jadi berhentilah bersungut. Benar bahwa bangsa Israel mengalami insecurity karena di padang gurun, merasa hungry, lapar, merasa cemas karena mereka tak kunjung sampai di Kanaan. Tetapi itu bukan alasan untuk membiarkan semua kebaikan Tuhan yang telah membebaskan. Penyertaan Tuhan bagi mereka tidak hanya urusan spiritual, tetapi juga urusan kelaparan. Tanya Tuhan memelihara mereka, mesti mereka kepada yang membuat orang itu mati bukan karena Tuhan tidak memelihara, tetapi karena sungguh-sungguhnya. Coba kalau orang sudah bersungguh-sungguh mau dikasih makanan dengan segala tuh bagi dia itu sudah berarti. Nah sebelah saja itu mati di padang gurun. Hanya banyak orang yang mati bukan karena kekurangan makanan, minuman, tetapi karena sungguh-sungguh. Ya. Lalu ini sama seperti
bagian konsumsi. Ya kan? Adalah yang tidak dapat konsumsi, maka dia akan ada apa itu terus makanan jaga kurang. Lalu belum lagi kalau makanan itu baik. Wah, ini yang menjadi headline berita utama. Makanan nakal tadi itu sudah ada yang berperan sampai latihan selama mulai bulan September, Oktober, November, Desember. Sudah mau hampir 4 bulan dia latihan, tetapi nilai latihan dia sebagai nilai konsumsi sebatas nakal yang bagus atau makanan yang kurang atau banyak itu menjadi sumut-sumut semua orang. Kenapa kita mikirnya kalau cari maka seorang tidak bisa memberikan kuasa. Makanya dari kisah ini kita melihat Amsal 3 ayat 8 sampai 9. Di sana dikatakan, jauhkanlah dari kecurangan dan kebohongan, jangan memberikan kepada kemiskinan atau kekayaan, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagian, supaya jangan kalau aku senang, aku menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama aku. Jangan menunjukkan suci, apalagi tengah ini. Toh kita sama-sama orang yang melayani. Seperti ngapain kita bersyukur tak berdoa. Lalu Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya itu semakin nyata sekali dalam diri Yesus Kristus. Dalam episode kita tadi Yohanes 6 ayat 25 dikatakan, akulah roti kehidupan, kata Yesus. Tidak ada lagi yang lapar, tidak ada lagi yang haus kalau datang kepada. Itulah yang menjadi ingatan bagi kita, sehingga perjamuan kudus itu selalu diberikan dan kita menikmati. Ini adalah sebuah cara kita untuk terus belajar bahwa Tuhan mencukupkan kehidupan. Oleh karena itu, apa bersungguh-sungguh untuk apa kita menyeluruh, toh juga Tuhan akan memberi kepada kita lebih dari yang kita. Sungguh-sungguh bukan cara kita dengan Tuhan, melainkan ucapan syukur. Ucapan syukur dengan mencukupkan diri, dan kita akan selalu dalam kedamaian. Bukan lagi mencukupkan diri akan mendorong kita hidup dalam kedamaian. Itulah tadi yang dikatakan, kalau ternyata Allah adalah nasi dan dia mengangkat kata duit, dan bahkan teologinya dia terkenal juga dengan AA, teologi AA. Tahu AA? AA dia punya ide memahami segala sifat. Misalnya dia kelaparan, kenapa aku kelaparan? Oh, kita hati dulu. Jadi dia selalu punya ide untuk menanggapi segala yang terjadi, bahkan penderitaan sedang. Mari kita kalau Anda duduk harus punya ide yang lebih kreatif. Ya, jangan berhenti, tapi selalu punya ide. Dan inilah yang akan mengantarkan kita jauh lebih hidup
mencukupkan diri dengan apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu buktikan, bukan malah sungguh-sungguh. Amin.